Nah, Ustaz, selain kekeramatan dan karomah yang sering kita dengar, ada juga yang sering dikatakan oleh orang-orang khodam. Nah, ini bagaimana, Ustaz? Baik. Khodam itu dari bahasa saja khodam. Khodam itu artinya kan pembantu. Ya. Khodam itu artinya yang membantu kita. Dan khodam itu ada dua. Ada namanya khodam yang ulia, ada namanya khodam yang sufla. Kalau ulia itu khodam yang dia ruhaniya yang baik, berupa malaikat dan a'wanu dan bala tentaranya. Intinya adalah ruhaniya yang baik. Ini kalau khodam yang ulia ini yang sering membantu kepada para wali Allah. Dia memang agak lambat prosesnya, tapi ketika mereka datang, mereka membantu, itu akan diikat seperti cumi-cumi yang akan mengikat seseorang. Dia akan susah terlepas karena dia ulia. Nah, beda dengan sufla. Kalau sufla itu biasanya dia pakai syaitan, ya. Tapi syaitannya syaitan yang kelas atas, bukan syaitan seperti kuntilanak, ponggo, ya. Apalagi ya, tuyul, apalagi nih, kalumba. Ini syaitan pengangguran, syaitan tingkat bawah itu. Yang dipakai itu, kalau yang sufla itu syaitan tingkat atas, ifrit dan bala tentaranya. Itu yang sufla. Nah, kalau sufla itu sesuatu hal yang tidak boleh kita pergunakan. Orang yang pakai itu pasti dia syirik. Selesai. Ya, pasti dia syirik. Ada juga orang yang mengatakan, Ustadz, saya pakai sufla, maksudnya khodam yang buruk ini, saya masih mengakui Allah, Ustadz, tapi saya memang agak takut, saya tidak berani. Saya bilang, iya, inti ngakui Allah, tapi anak tidak berani, karena ini sudah pakai ruh yang buruk, tidak boleh. Saya mendingan pakai rohaninya yang baik, seperti malaikat dan bala tentara. Jadi malaikat itu ada dua. Ada malaikat yang dia menjalankan perintah Allah doang, yang 10 itu yang kita belajar di pelajaran agama. Nah, itu malaikat yang fokus menjalankan perintah Allah saja, tidak mau dengar dengan perintah manusia. Nah, ada malaikat yang dia taat kepada manusia, ya, rohaniya yang baik, malaikat. Contoh yang namanya kan lakah kailin, miailin, fayailin, nayailin. Nah, ini kan mungkin nama-nama yang jarang kita dengar. Yang il kan ada, yang kita tahu cuma Mikail, Israfil, Israel. Yang il kan. Nah, kalau Israfil, Israel itu kan malaikat yang fokus fokus dengan perintah Allah. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, toh Malik, Ridwan, toh Munkar, Nakir. Nah, itu kan, itu yang menjalankan SOP dari Allah. Mereka tidak tidak menjalankan perintah manusia. Beda dengan lakah kailin, miailin, fayailin, nayailin. Nah, itu rohaniah atau malaikat yang baik-baik, ya, yang siap menjalankan perintah manusia ketika mereka diperintah. Tapi tentunya mereka akan taat kepada manusia, tidak sembarangan orang mulia. Kan kalau orang bilang begini, Ustadz, saya ini semacam ayat kursi, Ustadz, orang masuk setan, ya. Tapi ini orang yang masuk setan juga mau dia bacakan ulang ayat kursi. Itu artinya apa? Bukan DP ayat kursi yang salah, tapi siapa ente yang membaca? Gitu loh. Jadi ketika kita memerintahkan malaikat, bukan berarti Ustadz saya ini pagi-pagi itu nama malaikat, mau tidak ada yang membantu saya. Siapa ente? Begitu juga itu orang di ruqyah, Ustadz ini so sampai malele saya peluda, Ustadz mau baca ayat kursi. Ini setan tidak mau lari, malah justru setan baik ayat kursi. Ya, bukan DP ayat kursi yang salah, bro. Ente itu siapa baca? Bisa saja ente dalam keadaan junub baca ayat kursi. Ya, bisa saja ente tidak berwudu. Bisa saja ente nanti itu baru ente baca ayat kursi. Bisa saja ya prestasi ibadah ente di bawah bisanya. Sehingga ente agak lambat untuk memerangi orang yang dalam keadaan kesurupan. Itu penting loh, ya. Jadi kadang-kadang kan orang begitu.
Sehingga orang bilang, saya tidak percaya ini, orang baca ayat kursi tidak mempan. Bukan ayat kursinya yang salah, tapi orang yang membacanya itu kurang tepat. Orang kadang-kadang kan begitu. Wah, apa ini? Oh, dia baca ayat kursi tak salah. Dan DP setan tidak lari, DP setan sebagai baku iko kabar baca ayat kursi. Bukan ayat kursinya yang salah, tapi apa? Tapi orang yang membacanya kurang tepat ya. Wallahu a'lam. Jadi kalau misalnya kita akan mendapatkan khodam ini sama juga Ustaz, tingkatkan ibadah juga. Iya, kalau khodam yang ulia jelas tingkatkan ibadah. Kalau orang khodam yang sufla tetap jauh dari ibadah boleh. Bahkan kalau orang yang pakai sufla itu kadangkala sufla itu kan khodam yang burung, syaitan dan bala tentaranya. Tapi yang di atas, setan yang tingkatan atas ya, bukan setan yang ini yang kalumba, tuyul, kuntilanak. Itu setan kelas bawah itu. Setan yang kelas atas itu kadangkala mereka cara memanggilnya dipanggil namanya, tapi DP syarat apa? Jangan sholat dulu. DP syarat apa? Ente bawirid dengan dalam keadaan telanjang. Ya. Itu kalau orang panggil syaitan, ya. Tapi saya tidak menyarankan orang pakai itu. Saya sarankan kalau pakai khodam ya pakai khodam yang ada juga yang namanya khodam putih. Dia putih hitam itu ulia yang sufla. Kalau ulia itu putih, kalau sufla itu hitam gitu. Black magic gitu loh. Black magic ya. Nah, apakah orang yang meminta pertolongan kepada khodam itu syirik juga Ustaz? Syirik juga termasuk syirik. Apa itu? Meminta khodam mana dulu? Kalau khodam ulia tidak syirik. Nabi Sulaiman saja kan minta tolong sama siapa? Memindahkan singgasana. Sama siapa? Sama jin. Ingat ya? Dengan satu kedipan mata. Ingat nggak? Nabi Sulaiman. Apakah Nabi Sulaiman syirik? Nabi Sulaiman syirik minta memindahkan singgasana. Jin siapa dulu itu? Jin muslim jelas tentunya. Masa Nabi minta sama jin yang kafir atau jin yang kasar, ya kan? Yang buruk. Tidak mungkin lah. Ya, jadi itu maksud saya. Tidak semua hal itu yang harus kita sikapi baik-baik. Kita harus memang dudukan permasalahan dengan baik. Nah, benarkah ada malaikat yang dijadikan khodam? Iya, malaikat itu tadi lakah kailin, miailin, fayailin, nayailin, ya. Itu syamsyakhalin, itu kan itu namanya nama-nama malaikat, ya. Dan nama-nama malaikat itu didapat dari mana? Dari bahasa Suryani. Kan ada bahasa Ibrani, ada bahasa Suryani. Kalau bahasa Ibrani kan dipakai dalam kitab Injil, ya. Kalau bahasa Arab dipakai dalam kitab Al-Quran. Kalau bahasa Suryani, itu kadangkala dipakai dalam ilmu-ilmu mistis, ilmu-ilmu yang itu dalam kitab-kitab Mesir dahulu, peradaban kuno, yang kitab itu hampir punah, ya. Dan yang mendapatkan itu adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton.